Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, kita ketemu lagi di video pembahasan soal-soal yang ada di latihan pekan ketiga di LMS. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu. Ini adalah soal nomor 8. Ya. Masukan terdiri dari 3 baris. Baris pertama dan kedua adalah bilangan A dan B. Oke, jadi nanti saya akan butuh 2 buah tempat untuk menyimpan bilangan tersebut, yaitu di sini A dan B, gitu ya. Sedangkan baris ketiga adalah sebuah simbol operator. Perhatikan tabel. Ini ya, mungkin tabelnya ya. Jadi nanti berarti pada variabel ketiga ini kita isinya bukan bilangan, bukan angka, tapi adalah simbol operator. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Oke, berarti untuk memasukkan input yang ketiga, kita buat satu variabel namanya operator, gitu ya. Oke, misalnya saya singkat ya, op ya, supaya saya nulisnya nggak terlalu banyak. Oke, nah kemudian output, inputnya berarti 3 ya. Oke, outputnya berupa string, oke, berarti mencetak mungkin ya, yang menampilkan hasil operasi dari bilangan A dan B terhadap operator yang dipilih. Oke, untuk format perhatikan contoh yang diberikan. Jadi ini adalah contoh inputnya, 10, oke, ini berarti nanti disimpannya di variabel A, kemudian ada 20, ini disimpannya di variabel B, dan ada operator tambah, ini disimpannya di variabel operator. Nah, kemudian kita diminta untuk mencetak, ini berarti hasil penjumlahannya, karena operator yang dipilih adalah operator tambah, gitu ya. Oke, 10 ditambah 20 sama dengan 30. Oke, seperti biasa, kita akan minta input kepada user dengan meminta bantuan variabel, bukan variabel, meminta bantuan fungsi input. Kita minta input ke user, kemudian input dari user kita masukkan ke dalam variabel A. Kemudian kita juga akan minta satu lagi bilangan yang kedua, kemudian kita simpan ke dalam B. Nah, yang ketiga itu kita minta input juga, tapi berupa operator, ya gitu ya, simbol dari operator, kita simpan di dalam op gitu. Ya. Sebenarnya supaya nanti tidak membingungkan user, itu harusnya kita menambahkan sesuatu di sini, ada tulisan gitu, misalnya masukkan operator, pilihannya adalah tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kalau kalian buat yang lebih ini ya, yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau di tugas ini itu jangan pakai kata-kata ya, karena harus mengikuti contoh ini formatnya gitu ya. Jadi inputnya harus yang kosong aja gitu ya. Jadi kita masukkan 10, 20 dan tambah. Oke. Nah, yang diterima oleh variabel A, B, dan op ini seperti biasa kan string ya. Saya jalankan dulu kali ya yang ini, tiga ini. Oke, baris pertama, misalnya saya memasukkan ini ya, ikutin ini ya, 10, berarti yang diterima adalah string 10. Ya, string 10. Kemudian di baris kedua meminta input lagi, misalnya usernya memasukkan 20 gitu ya, maka string 20 akan dimasukkan ke dalam variabel B. Terakhir, yang ketiga, ini user akan diminta untuk memasukkan input yang ketiga. Asumsinya usernya udah tahu gitu ya, harus memasukkan operator 4 pilihan, salah satu dari 4 operator ini. Misalnya dia pilihnya tambah ini ya, berarti ini akan menerima string tambah. Oke, nah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Seperti biasa kita kemungkinan besar harus konversi nih gitu. Karena apa? Karena yang diminta, yang A, B-nya ini yang diminta adalah bilangan, sementara yang kita punya sekarang adalah string gitu. Nah, biasanya kita kan mengubahnya menjadi bilangan bulat gitu ya, integer. Tapi kalau kalian lihat di contoh, di result ini kalian lihat bilangannya itu berubahnya bukan integer gitu ya, tapi diubah menjadi bilangan real. Oke,
karena dia diubah menjadi bilangan real, maka oke, jadi ini sebenarnya inputnya bisa bilangan apa saja gitu ya, belum tentu bilangan bulat. Berarti saya akan punya fungsi namanya float untuk mengubah inputnya gitu. Ya. Benar nggak ya ada fungsi float? Saya juga nggak tahu. Kita coba ya di sini. Misalnya saya punya A sama dengan berapa? 10 gitu ya. Oh, jangan-jangan saya buat dia string aja. 10 gitu ya. Nah, kemudian kita ubah dia menjadi float gitu ya. Misalnya AF gitu ya. Sama dengan float. Nah, ada ya. Kelihatannya ada ya fungsinya. Float dari A gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ya, float itu convert a string or number to a floating point number if possible. Kalau memungkinkan gitu, karena kalau tulisannya misalnya stringnya hello, dia kan nggak akan bisa diubah menjadi bilangan kan, bilangan float atau bilangan integer. Apa tadi? Oh, A. Oke. Okay. Nah, berarti isi AF-nya itu harusnya 10,0. Begitu. Oke, okay? Jadi ada ya fungsi float ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam variabel misalnya tadi A1 gitu ya. Oke, atau saya buat namanya AF deh ya, A float gitu ya. Kemudian yang B juga sama, B float. Nah, kemudian yang ketiga, apakah saya perlu mengubah dia menjadi float atau mungkin saya perlu ubah yang lainnya? Nah, kalau lihat di sini kan enggak ya, karena saya tidak pernah mengoperasikan string itu gitu. Oke, kita lagi kalau simbol tambah kan kita nggak bisa ubah dia jadi integer atau jadi float gitu ya. Jadi itu hanya apa ya? Hanya untuk memberitahu kita bahwa oh kalau user yang memasukkan string tambah itu berarti kita harus melakukan operasi penjumlahan gitu ya. Nanti kita tulis di kondisinya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini kan udah ya. Maka nanti kita harus mencetak ini kan dengan kondisi tertentu tentunya. Print misalnya apa itu? 10 gitu ya. Nah, si 10 ini kan variabel ya. 10 kok saya jadi nulis 10. Tadi disimpannya di ini ya, di AF. Nah, ini harusnya dia berubah jadi 10,0. Kemudian B yang untuk float ini juga berubah jadi 20,0 harusnya. Berarti ini A float. Kemudian digabung dengan tanda tambah. Nah, tanda tambah itu sebenarnya saya bisa pakai operator yang dimasukkan, bisa juga ya gitu aja lah ya. Kemudian operatornya, kemudian 20 itu adalah isi dari variabel ini BF, kemudian sama dengan, nah sama dengannya ini kan ya string biasa aja lah ya, hasil penjumlahannya gitu. Ya, hasil penjumlahannya. Nah, hasil penjumlahannya itu gimana? Sebenarnya saya bisa langsung menjumlahkan sih di sini. Tapi misal gitu ya, saya pakai variabel lain gitu. Oke, misal saya pakai variabel lain. Tapi saya akan menjumlahkan kalau apa? Kalau misalnya ini saya pindahin ya. Nanti kita lihat. Oke, saya pindahkan gitu ya. Kalau apa tadi? Kalau operatornya plus, gitu kan ya? Kalau operator variabel, kalau variabel operator kan variabel operator variabel op itu kan isinya bisa 4 kemungkinan kan ya, bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi gitu. Makanya kita harus ngecek nih. Kalau misalnya operasinya itu ternyata isinya adalah tambah gitu ya. Oke, cara ngomongnya gitu. Kalau isi variabel op itu sama dengan string tambah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjumlahkan kan. Misalnya kita pakai variabel namanya result gitu ya. R gitu ya. Sama dengan atau result aja lah ya. Result itu sama dengan berarti AF ya kan dijumlahkan dengan
BF gitu. Maka yang saya print adalah apa? Result. Kurang L-nya. Gitu kan ya? Dan ini agak berbeda kalau sebelum-sebelumnya ketika if gitu ya, yang dilakukan aksinya hanya satu. Nah sebenarnya yang di dalam if itu aksi yang dilakukan bisa lebih dari satu ya. Pokoknya yang penting dia ada di indent yang sama gitu ya, tabulasinya sama. Oke, jadi kalau isi operatornya itu tambah, maka saya akan melakukan dua aksi berikut gitu ya. Boleh melakukan dua aksi berikut. Oke, gitu ya. Ini mudah-mudahan mengerti ya. Ini kalau misalnya ini ya. Jadi yang ini kan saya anggap sudah mengerti ya, yang ini ya hanya mengurusi data. Nah, nanti yang mungkin yang agak berbeda adalah yang di if sini gitu. Dia akan if OP sama dengan string ini gitu. Ingat kalau if itu kondisi isinya harus bernilai true atau false. Kalau dia true maka dia akan mengerjakan semua aksi yang ada di if yang bersangkutan gitu ya. Dalam kasus ini aksinya ada dua. Jadi kalau yang pink ini true, maka dia akan melakukan ini aksi ke-1 dan aksi kedua. Tapi kalau false, maka dia akan cari ada kemungkinan lain nggak gitu ya. Nah kalau di sini kan baru nulisnya satu ya, berarti op-nya apa nih isinya? Oh dalam kasus ini op-nya isinya string tambah kan? Gitu. Nah apakah string tambah sama dengan string tambah gitu? Maka true kan karena sama. Nah karena true maka dia akan mengerjakan yang ini gitu. Baris yang ini adalah result sama dengan AF tambah BF. AF-nya 10,0, BF-nya 20,0. Maka ketika ini dioperasikan menjadi dijumlahkan menjadi 30,0. Nah, bilangan ini karena ada assignment ya akan dimasukkan ke dalam variabel result. Berarti nanti di sini ada variabel result yang isinya adalah 30,0 ya. Ini udah selesai, maka saya akan melanjutkan ke kode berikutnya, yaitu disuruh mencetak. Suruh mencetak apa aja nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 value. Pertama disuruh mencetak AF. Oke, AF kan 10,0 gitu ya. Kemudian disuruh mencetak operatornya. Operatornya adalah tambah. Kemudian BF gitu ya, isinya 20,0. Kemudian string sama dengan, kemudian result. Resultnya 30,0 gitu ya. Nah, jadi akan sama formatnya seperti ini harusnya. Gitu ya. Nah, tapi kan kemungkinannya si user itu kan bukan hanya memasukkan operator tambah kan ya. Bisa jadi dia memasukkan operator kurang gitu. Jadi pada saat di mana di sini di baris yang ketiga ini gitu ya. Bisa jadi usernya memasukkan minus gitu ya. Kurang gitu. Nah, gimana kalau misalnya usernya memasukkan kurang? Kalau usernya masukin kurang gitu ya, artinya tidak ada di sini tidak ada kode yang untuk mengakomodir itu gitu kan, belum karena kita belum tulis. Karena ketika masuk ke if nanti op-nya diperiksa kan minus kan ya. Nanti jadi pertanyaannya apakah string minus, string kurang itu sama dengan string tambah? Nah ini kan nggak sama kan ya, yang kiri sama yang kanannya nggak sama, jadi dia kembaliannya false. Karena dia kembaliannya false, maka dia akan mencari alternatif yang lain. Kalau tidak ada alternatif yang lain, ya terpaksa dia keluar dari block if yang bersangkutan. Gitu ya. Nah ini kan block if-nya yang mana? Yang ini ya. Nah sekarang berarti kita bikin lagi. Pakai if atau pakai elif atau pakai apa gitu ya. Sebenarnya pakai if lagi juga bisa. Cuma ya ini sebenarnya pakai if lagi. Kalau pakai if lagi tuh bisa. Misalnya if operator sama dengan kurang gitu kan yang sekarang ya. Saya mau ngecek. Kalau operator jadi semua kemungkinan kita harus bisa mengakomodir semua kemungkinan. Gitu. Kalau operatornya ternyata isinya negatif apa kurang, maka yang saya lakukan adalah AF dikurangi BF gitu kan ya. Oke. Nah, tapi pemilihan ini ya, atau saya tulis dulu lah ya. Ini berarti resultnya sama dengan AF dikurangi BF gitu. Kemudian saya harus cetak juga kan. Cetaknya sebenarnya sama persis dengan yang di atas, hanya bedanya apa? Bedanya result
misalnya. Sama persis dengan di atas, hanya bedanya sebenarnya tidak ada bedanya. Bedanya adalah nanti paling ya ini kalau dalam kasus ini ya ini isi operatornya gitu. Tapi bisa jadi ya gitulah ya. Jadi sebenarnya yang beda tuh isi operatornya, tapi sebenarnya sama. Sama kenapa? Sama-sama mencetak isi dari variabel operator itu, jadi nggak masalah. Jadi sama persis itu tinggal di copy paste gitu ya. Oke. Nah, sekarang apakah kalau if sama if itu boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi karena sebenarnya user itu kan hanya sekali memasukkannya kan. Kalau dia masukin plus, dia kan tidak mungkin memasukkan yang lain gitu. Kalau dia mau memasukkan yang lain, dia nanti di kesempatan yang lain lagi gitu ya. Tapi ketika sekali jalan satu variabel ini kan dia pasti cuman mungkin satu aja gitu. Kalau nggak plus, kalau nggak tambah kurang kali bagi gitu ya. Jadi nggak mungkin di dalam satu variabel op itu ada dua gitu, ada minus, ada kali gitu kan nggak mungkin kan dalam satu waktu ya. Beda dengan yang video sebelumnya, yang video sebelumnya yang kelipatan misalnya isinya variabel apa kemarin ya, X gitu misalnya, itu 15 gitu. Nah kalau 15, ini kan dia bisa sebagai kelipatan 3, sekaligus dia bisa sebagai kelipatan 5 gitu. Ya, sementara kalau yang ini dengan satu karakter, dia nggak bisa, dia itu operator yang merepresentasikan penjumlahan sekaligus pengurangan kan nggak bisa gitu. Karena operatornya beda gitu bentuknya. Sementara kalau ini kan mau dia kelipatan 3, mau dia kelipatan 5 kan angkanya sama, cuma 15 aja gitu ya. Oke. Jadi saya akan pakai elif gitu. Nggak pakai if gitu. Walaupun pakai if juga bisa. Nanti kita lihat lah ya apa bedanya. Saya lanjutkan ini dulu. Jadi kemungkinan kedua adalah kalau operatornya minus. Nah kan kemungkinan masih banyak. Ada dua lagi maksudnya. Nah ini adalah elif operator sama dengan apa tadi kali gitu ya. Maka saya ngitung lagi resultnya sama dengan AF dikali BF. Kemudian saya cetak apa? Sama persis print AF OP BF sama dengan result. Jadi ya, sementara saya tulis begini dulu. Terakhir syaratnya adalah kalau operatornya sama dengan apa ya? Pembagian kayaknya, pembagian biasa ya. Oke, pembagian biasa. Maka saya akan tulis resultnya sama dengan AF dibagi dengan BF. Kemudian saya print sama persis AF, OP, BF sama dengan result. Gitu ya. Jadi ini satu blok if-nya besar loh, ya. Satu blok if-nya itu segini. Satu blok if-nya semua ini satu blok if karena elif gitu ya. Gitu ya. Jadi ingat seperti yang saya katakan di video sebelumnya rasanya. Yang bagian sini, ini kan aksi nih ya, dua aksi ini itu akan dijalankan kalau isi operatornya adalah string tambah gitu. Bagian yang ini dijalankan kalau operatornya bukan tambah tapi kurang gitu ya. Kalau yang bagian sini dikerjakan kalau apa? Kalau operatornya bukan tambah, bukan kurang, tapi kali gitu. Jadi makin bawah makin panjang nih syaratnya sebenarnya. Karena elif. Sementara yang ini itu dia akan dikerjakan aksinya kalau operatornya bukan tambah, bukan kurang, bukan kali, tapi harus bagi gitu. Gitu ya. Jadi misalnya kita ikut yang ini ya, yang minus ini ya, misalnya isinya minus. Maka pertama kali dia akan cek if yang pertama kan pasti karena yaitu program jalannya dari atas gitu ya. Oh ternyata false kan ya, false gitu. Ternyata false nih.
Kalau false, maka dia akan mencari alternatif lain. Oh, ternyata ada elif nih, mungkin dia mau menerima saya gitu ya. Ketika ke elif, maka dia cek, oh ternyata true karena minus sama dengan minus gitu kan. Oh, true nih, maka dia akan mengerjakan yang ini. Resultnya isinya berarti 10, 20 berarti minus 10,0 gitu ya. Isinya minus 10,0, kemudian saya cetak gitu. Kemudian dicetaknya ya biasa dicetaknya AF tadi berapa 10, kemudian operatornya minus dikurangi 20 terus sama dengan berarti minus 10. Gitu ya mencetaknya. Nah, ketika dia sudah melakukan aksi di salah satu pilihan gitu ya di dalam satu block if, maka dia tidak akan melihat lagi yang bagian-bagian bawahnya. Dia langsung keluar dari block if yang bersangkutan dan dia mengerjakan baris pertama di luar block if itu gitu ya, gitu ya. Oke. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu ya. Nah, mungkin saya nggak usah nerangin yang itu dulu, saya mau langsung ke ini dulu aja, ke mana, ke sini gitu ya. Kita coba dulu ya, kita coba apa tadi, ada variabelnya apa sih, A sama B ya. A sama dengan input ya, B sama dengan input, kemudian oh ini namanya operator ya. Nah kalau ini sih diketik jadi nggak apa-apa panjang juga, input. Oke, nah kemudian kita casting tipe data, kita ubah tipe datanya yang AF sama dengan input, in dari A, kemudian yang B kita jadikan float juga, kan salah saya, ini harusnya float. Kita jadikan float juga B, kemudian yang operatornya tidak perlu gitu ya. Nah, ini saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu yang ini. Saya mau mengikuti yang tadi saya tulis gitu ya. If operatornya sama dengan tambah, maka tadi yang saya lakukan adalah namanya result. Kalau di sini hasil ya udah saya ngikutin ya. Jadi hasil sama dengan AF apa tadi ditambah BF gitu ya. Kemudian saya print AF, kemudian operatornya, kemudian bilangan yang keduanya, kemudian string sama dengan, kemudian satu lagi hasil ya berarti ya, gitu ya. Nah, saya akan melakukan hal yang sama untuk 4 kali gitu ya. Nah, kalian harus diketik ya. 2, 3, 4. Ini saya matikan dulu. Ini elif kalau misalnya kurang gitu ya. Ini saya ganti kurang. Ini kalau kali gitu ya. Ini saya ganti kali. Saya ganti elif. Kemudian ini elif, operatornya terakhir adalah pembagian. Oke. Sebentar, ada yang lewat nggak? Ya, mudah-mudahan nggak ada ya, kita cobain aja. Oke, kalau kalian lihat ya, ini sudah benar semua nih gitu, artinya sudah oke gitu. Nah, saya balik lagi ke papan tulis. Tapi kalau kalian perhatikan, sebenarnya saya itu ada coba lihat, ada kode yang saya itu nulis berkali-kali gitu, padahal itu tuh kode yang sama persis. Yang mana itu? Yang saya kasih warna apa ya? Harusnya kuning sih. Nah, ini kuningnya biar jelas. Nih, kode yang ini ya, lihat nggak? Tuh, 1, 2, 3, 4, karena ada 4 pilihannya. Ini ya, lihat deh. Itu kan sebenarnya saya melakukan hal yang sama persis gitu. Jadi mau operatornya isinya tambah, mau operatornya isinya kurang, operatornya isinya kali, operator isinya bagi, saya selalu mencetak print AF, OP, BF, dan seterusnya gitu ya. Artinya sebenarnya saya bisa menulis itu 1 kali saja tapi di luar if gitu. Karena kan dia kondisi apapun, ini asumsinya
tolong diingat ya, ini asumsinya usernya pinter ya. Maksudnya usernya itu tidak pernah salah memasukkan operator. Jadi ceritanya nih usernya tuh tahu kalau masukinnya tuh cuma tambah, kurang, kali, bagi gitu. Jadi nggak ngaco gitu ya. Kan sebenarnya bisa aja dia kalau iseng masukin apa ya, masukin modulo gitu misalnya gitu ya. Ini asumsinya enggak. Jadi asumsinya usernya hanya memasukkan 4 jenis itu gitu ya. Karena kita masih di awal, kita mengasumsikan usernya tahu lah gitu ya. Oke, karena ada 4 ini, maka saya akan menghapus itu gitu ya. Kemudian ya udah saya pindahkan saja ke saya ngapusnya di sini aja ya. Nah ini loh, ini saya hapus gitu ya. Ini saya hapus, kemudian saya simpan di sini gitu. Itu makanya di contekannya ada ya di apa? Sudah disediakan gitu ya. Kalian sudah bisa melihat. Gitu ya. Kenapa boleh di sini? Karena nggak ngaruh gitu, karena dia mau masuk if yang ini, mau masuk elif yang pertama, elif yang kedua, elif yang ketiga, dia tetap mencetak gitu. Dan sama persis gitu. Jadi kita bisa keluarkan. Oke. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini saya hapus ya. Ini saya hapus deh. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ya. Ini saya yang ini saya pindahkan. Saya pindahkan ke bawah. Di sini berarti. Oke. Jadi di luar blok if ya. Oke, di luar blok if. Blok if-nya cuma sampai sini ya. Oke. Gitu ya. Nah, tadi kan kita mengasumsikan apa ya? Kita mengasumsikan bahwa usernya pinter kan, dia bisa memasukkan apa aja yang dia, bukan dia bisa memasukkan apa saja, dia hanya memasukkan tambah, kali, bagi, minus yang 4 itulah ya, dia hanya memasukkan itu. Tapi gitu ya, sebenarnya kita bisa melakukan satu usaha kalau misal gitu ya, sampai usernya memasukkan iseng gitu, memasukkan yang lain gitu. Kita tidak akan mengakomodir itu gitu, tidak akan menghitung, tapi setidaknya kita bisa apa ya, setidaknya jangan sampai program kita jadi error gara-gara usernya salah memasukkan. Misal ya, saya mungkin cobanya di idle aja. Di sini ya, di filenya. Nah ini kan tadi udah ya, saya jalanin dulu deh. Oke, saya jalankan. Tadi contohnya adalah 10, 20, sama ini tambah gitu ya. Nah kan hasilnya benar kan ya. Begitu pula kalau misalnya tadi misalnya dicoba yang minus, berarti 10, 20, terus minus gitu ya. Nah hasilnya kan sudah benar. Oke, nah misal usernya masukinnya itu modulo misalnya, modulo coba ya. Gimana tuh? Dia tahu tuh harus masukin operator, tapi dia memasukkannya modulo. Modulo itu berarti kan persen ya. Lihat, error. Gitu. Coba dibaca, kenapa errornya? Kenapa dia error ya? Gitu ya. Coba lihat. Katanya errornya di baris ke-21. Print AF operator BF sama dengan hasil. Ternyata di bagian print. Berarti di bagian yang ini nih errornya nih. Ini di bagian ini. Kenapa dia error? Ini lihat. Errornya adalah name error. Bahwa variabel hasil itu tidak terdefinisi katanya. Loh, kok bisa? Kan kita nyebutin hasil tuh 4 kali loh. Di mana aja? Di sini. Ya, di sini. Nah, kalau yang ini saya kayak pindah papan tulis. Ya, kita menyebutkan hasil itu kan 4 kali. Ya, kalau di sini result ya. Nih, di sini 1, 2, 3, 4 tuh.
kita menyebutkan variabel, kita mengenalkan ke Python bahwa nanti akan ada variabel result tuh 4 kali gitu. Kok bisa katanya namanya tidak dikenal? Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, variabel result itu hanya dikenalkan ke Python gitu ya, ke apa ke komputer gitu ya, ke apa sih namanya, aku saya tiba-tiba lupa, temennya compiler itu loh. Ya itulah ya. Nah, itu hanya pada saat masuk ke salah satu kondisi. Interpreter. Oke, interpreter ya. Jadi saya hanya mengenalkan ke interpreter tuh pada saat apa ya? Jadi kita ngambil asumsi bahwa dia pasti masuk ke salah satu kondisi kan. Ya. Sementara kalau tadi kita memasukkan operatornya itu modulus, ya modulus, itu kan dia nggak masuk ke salah satu, dia kan nggak tidak memenuhi di semua kondisi kan, ya nggak? Dia tidak memenuhi di semua kondisi, gitu. Ya, dia nggak masuk ke sini kan, persen bukan false, di sini persen false, di sini juga bukan kali, persen sama kali kan beda jadi false, di sini bagi sama persen sama bagi juga beda gitu jadi false gitu. Jadi dia tidak pernah kenalan tuh sama ada variabel yang namanya result karena nggak pernah melakukan aksi gitu. Maka karena sampai elif yang terakhir dia false, masih false juga, maka dia lihat nggak ada pilihan lain, maka dia keluar dari block if itu kan. Nah ketika keluar dari block if maka dia ketemu ini gitu, aksi print gitu karena dia kan nggak pakai kondisi ya. Maka ketika cetak dia cetak AF-nya gitu ya. AF-nya berarti dia nyetak misalnya 10 lah gitu ya. Dia cetak 10 gitu. Terus operatornya dia cetak juga persen gitu ya. Terus yang variabel keduanya yang BF-nya juga dia cetak juga 2,0 gitu. Terus sama dengannya juga nyetak. Nah, tapi ketika komputernya disuruh mencetak result, bingung dia gitu. Result, emang pernah ya dikenalin result? Nggak ada gitu. Coba lihat, di luar if, ini dia tidak pernah mengenalkan ada yang namanya variabel result gitu. Jadi result itu baru dibuat ketika dia masuk ke if. Makanya salah satu caranya supaya dia nggak error adalah ini yang di sini nih. Nih, lihat nih. Makanya dia kenapa ada hasil sama dengan 0. Di luar if ya, di luar block if. Supaya apa? Supaya jaga-jaga kalau sampai operator yang dimasukkan oleh user itu tidak di 4 pilihan itu. Ya. Jadi di sini berarti di mana tuh? Di sini ya. Di sebelum ini itu ada kalau di sini berarti result ya. Result sama dengan 0. Supaya apa? Supaya dia langsung dibuat. Ini kan dibuat A, dibuat B, dibuat OP, dibuat AF, dibuat BF, dibuat. Resultnya juga langsung dibuat sebelum dia masuk if. Ya. Nanti kalau misalnya dia masuk if, ya nggak apa-apa. Yang tadinya resultnya 0, namanya variabel kan gitu ya. Kalau dia dikasih nilai baru lagi, ya ditumpuk aja. Jadi misalnya ini 10, 20 jadi 30, ya dia di override, ditumpuk, terus berubah nilainya jadi 30,0. Tapi kalau dia tidak pernah masuk ke dalam kondisi, keempat kondisi ini enggak, seperti persen tadi, setidaknya dia kenal dan dia bisa mencetak 0 gitu. Jadi misalnya ini berarti 10 dimodulus dengan 20 tuh jadi sama dengan 0. Padahal kan sebenarnya salah ya. Informasi itu sebenarnya salah karena 10 modulus 20 itu sama dengan 10. Lagi kalau modulo ini harusnya bilangan bulat sih. Bukan float gitu. Jadi informasinya sebenarnya salah. Tapi memang ya dimintanya begitu sama soalnya gitu. Oke. Jadi yang di sini coba kita lihat. Di sini nggak ada contoh. Nah, kalau di sini nih tidak di test case-nya tidak ada contoh kalau usernya akan memasukkan hasil yang ngaco ya. Jadi makanya tadi kenapa kalau ininya di komen itu dia nggak error gitu. Karena ceritanya usernya itu, jadi soal latihan kalian ini masih cukup mudah gitu karena tidak kasus usernya ngaco gitu ya masukinnya itu tidak dites gitu ya. Karena asumsinya usernya tadi pintar. Gitu. Selalu memasukkan operator yang memang ada pilihannya. Gitu. Cuman saya terus kenapa saya jelaskan yang tadi karena di sini di contohnya nih di preload answer-nya itu ada tulisan hasil sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ya kok harus ada
hasil sama dengan 0 gitu ya. Kenapa gitu ya? Supaya dikenalkan ya, walaupun dia tidak masuk ke kondisi. Ada cara lain satu lagi. Mungkin nggak satu lagi sih, mungkin ada cara lain lagi. Setidaknya yang kepikiran sama saya tuh ada satu lagi. Yaitu apa? Yaitu kita bisa menambahkan else sebenarnya ya kalau mau gitu ya. Kalau semua kondisi itu tidak terpenuhi, kalau semua kondisi ini nggak masuk, kita bisa tambahkan else gitu. Else, ya udah saya setel resultnya sama dengan 0 gitu. Nah kalau ditambah else ini berarti block if-nya nambah nih ya, nggak di sini ya. Ini else. Ya, block if-nya jadi nambah ya. Kalau ada else berarti block if-nya segini. Ya. Dan ini artinya adalah apa? Artinya, bukan ini. Yang ini. Assignment ini artinya apa? Assignment-nya artinya dia akan dikerjakan gitu ya. Dia akan dikerjakan aksi ini kalau operatornya bukan plus, bukan min, bukan kali, bukan bagi gitu ya. Nah, tapi nggak ada tapinya gitu. Tapi karena apa? Karena dia tidak bersyarat. Tidak ada kondisi di else gitu. Oke, jadi misalnya ini ya, yang tadi ini saya buka gitu ya. Kemudian saya mengulangi lagi yang tadi saya lakukan. 10 ini ya. 10, 20, terus modulo gitu ya. Maka dia tidak akan error, tapi hasilnya jadi salah sih sebenarnya. Cetakannya jadi salah. 10 modulo 20 sama dengan 0. Nah, atau tadi ya, kalau misalnya saya nggak pakai ini, tapi saya pakai else gitu ya. Saya pakai else, hasil sama dengan 0. Nah, saya lakukan sama persis seperti tadi, 10, 20% gitu ya. Maka sama persis gitu ya hasilnya. Karena ini bisa mengcover semua kemungkinan gitu ya. Gitu ya. Walaupun saya sebenarnya merekomendasikan yang pertama sih. Ya, saya merekomendasikan cara yang ini sebenarnya. Ketimbang yang kedua tadi. Tapi bisa gitu kalau misalnya kalian mau coba-coba. Oke. Sudah sih kira-kira seperti itu saja gitu ya. Ini kan udah benar ya. Udah benar semua gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas soal selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.